Ketika mereka menginginkan kehidupan dunia, kehidupan kemuliaan di dunia, dengan harta mereka, dengan jabatan mereka, dengan kekuasaan mereka, kami berikan. Tapi ingat, kata Allah, kelak apa yang ada pada tangan kalian semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Perlu kita ketahui, sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tak akan pernah senang dengan kita. Tak akan pernah senang mereka dengan Islam. Mereka akan lakukan apapun cara, strategi agar umat Islam jauh daripada Islam, termasuk memberikan kita makan dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Mereka beri kita kekuasaan, mereka beri kita jabatan, mereka beri kita harta. Ambillah sesuka hati kalian, karena yang bisa menjauhkan kalian dari nilai agama kalian adalah harta yang kalian miliki. Kenapa? Karena manusia terlena. Kenapa? Karena manusia menikmati dunia, menikmati harta, menikmati kekuasaan. Maka tak salah seorang ulama mengatakan, banyak hari ini manusia mencari hidup yang mulia, tapi sedikit di antara manusia yang mencari mati yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ta'is 'abdad dinar wa 'abdad dirham wa 'abdal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita wa in takasa wa idza syika fala intaqasa. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, ta'ish abdad dinar, hiduplah di muka bumi ini, kelak akan ada manusia yang hidup seperti abdad dinar, menjadi hamba dinar. Hamba dinar artinya menghambakan emas. Mereka menghambakan abdad dirham, mereka menghambakan diri mereka terhadap perak. Mereka menghambakan diri mereka kepada abdal khamis. Abdal khamis artinya adalah mereka yang menjadi budak daripada pakaian diri mereka sendiri. 3 poin ini menjadi nilai utama bagi manusia hari ini. Mereka memperjuangkan kehidupan mereka. Mereka memperjuangkan kemuliaan mereka dengan dunia, dengan harta, dengan emas, dengan perak, dengan pakaian mereka, untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Tetapi yang tersimpan di balik hadis tersebut
Nabi berpesan kepada manusia sebenarnya bahwa kehancuran umat manusia terletak pada hal demikian. Ketika mereka cinta kepada dunia, ketika mereka cinta terhadap harta, ketika mereka cinta kepada emas, perak dan pakaian. Pakaian yang mereka sebut sebagai kemuliaan bagi mereka. Wa in u'tiya radiyah. Ketika mereka diberi, mereka ridha. Wa in lam yu'ta sakhita. Ketika mereka tidak diberi, dalam hati mereka mendongkol. Kenapa disebut oleh Nabi Ta'is Abdad Dinar? Karena kehancuran satu kaum disebabkan karena itu. Sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak akan muncul manusia-manusia yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan bagi mereka dan tujuan hidup mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita memulai dengan kalimat demikian. Apa tujuan kalimat ini disampaikan? Inilah yang bakal menjadi cikal bakal jauhnya umat manusia daripada nilai-nilai agama. Betapa tidak kekuasaan yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki menjadikan mereka jauh daripada nilai agama. Mereka tak merasa bahwa apa yang mereka miliki, apa yang mereka harus miliki dan wajib mereka miliki, kelak menjauhkan mereka daripada agama. Bahkan Allah berkata, "Idza amwalakum wa auladakum fitnah." Ujian terberat bagi kalian adalah anak, istri dan harta yang kalian miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepadaku atau memang mereka kafir? Atau kalian memang kafir? Atau kalian tidak beriman kepadaku? Maka dimaksudkan daripada ayat tersebut, sebagian beriman, sebagian lagi kufur. Kufur akan nikmat Allah. Mereka menjauhkan diri mereka daripada nikmat-nikmat Allah. Salah satu yang disampaikan oleh Said Hawa dalam kitabnya mengatakan, salah satu penyebab rusak daripada syahadat umat manusia, umat muslim adalah, kata Said Hawa, ketika mereka mengingkari nikmatnya Allah yang sudah diberikan kepada mereka. May yuridil hayatud dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim, kata Allah. Ketika mereka menginginkan kehidupan dunia, kehidupan kemuliaan di dunia, dengan harta mereka, dengan jabatan mereka, dengan kekuasaan mereka, kami berikan. Tapi ingat, kata Allah, kelak apa yang ada pada tangan kalian semua akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Perlu kita ketahui, sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani tak akan pernah senang dengan kita. Tak akan pernah senang mereka dengan Islam. Mereka akan lakukan apapun cara, strategi agar umat Islam jauh daripada Islam. Termasuk memberikan kita makan dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Mereka beri kita kekuasaan, mereka beri kita jabatan, mereka beri kita harta. Ambillah sesuka hati kalian. Karena yang bisa menjauhkan kalian dari nilai agama kalian adalah harta yang kalian miliki. Kenapa? Karena manusia terlena. Kenapa? Karena manusia menikmati dunia, menikmati harta, menikmati kekuasaan. Maka tak salah seorang ulama mengatakan, banyak hari ini manusia mencari hidup yang mulia, tapi sedikit di antara manusia yang mencari mati yang mulia. Kelak apa yang mereka miliki, mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Innas sam'a wal absar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kelak semua itu akan dipertanggungjawabkan. Maka tak salah ketika kita berbicara tentang Yahudi, Israel, Nasrani yang punya misi merusak kita, menjauhkan kita. Setidaknya ada 4 strategi yang akan mereka lakukan. Dan sampai saat ini akan tetap mereka lakukan untuk menjauhkan kita daripada nilai-nilai agama. Yang pertama, mereka akan lakukan kepada kita tashkik. Mereka akan buat kita, bagaimana caranya kita ragu dengan nilai-nilai agama. Hari ini kita ragu dengan nilai agama. Apakah yang kita miliki ini halal ataupun haram? Apakah yang kita lakukan hari ini halal atau haram? Kita dibuat ragu. Bagaimana tangan kita hari ini dibuat ragu untuk mengambil. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun.
Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara keduanya ada umur yang mustabihat. Ada hal yang tak jelas hukumnya. Yang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sesuatu yang subhat tak akan pernah condong kepada yang halal, tapi yang subhat akan condong kepada yang haram. Maka apapun yang dimakan oleh umat muslim dari yang haram, sekalipun pakaian mereka dari yang haram, mereka makan yang haram, anna yustajabalah, maka sesungguhnya doa mereka tidak akan pernah dikabulkan. Hari ini itu yang mereka inginkan, menjauhkan kita daripada nilai-nilai agama, ragu kita dengan nilai agama. Bagaimana tidak? Kita diserang dengan berbagai macam aspek, dari bahasa, pendidikan, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal terkait hukum-hukum yang terkandung dalam syariat-syariat Islam. Tapi bermunculan manusia-manusia, ketika seorang ulama mengatakan itu haram, tapi kemudian muncul pandangan yang lain yang mengatakan ini tidak haram. Artinya apa? Kita dibenturkan, dibuat kita ragu dengan satu hukum, tapi ulama kemudian dibenturkan dengan satu ulama dengan ulama yang lain. Berbeda pendapat hal yang biasa. Tetapi ketika kita dibenturkan untuk dipecahkan, itulah yang mereka harapkan dari pengharapan kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka tak akan pernah senang. Walan tarda ankal yahud walad nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kedua, apa strategi akan mereka lakukan? Yang kedua, menjauhkan kita dari nilai agama. Yang pertama, kita dibuat ragu. Yang kedua, kita menjauh daripada agama. Orang tak akan lagi berfikir tentang nilai agama dalam kehidupan mereka. Pandangan kehidupan Islami hanya sebatas tulisan. Al-Quran sebagai rasmun, tulisan, yang akan hanya kita lihat, yang akan mungkin hanya kita baca, tapi kita tak pernah mengambil contoh kehidupan daripada yang tertera di dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran berbicara, jangan pernah kalian cintai dunia, tapi kita mencintai dunia. Ingat kata Al-Quran bahwa anakmu, istrimu, hartamu, kekuasaanmu bakal menjadi fitnah, ujian, tapi kita malah menikmati ujian tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka tahu, Yahudi mengenal, Israel tahu, mereka membaca Al-Quran. Orang Yahudi membaca Al-Quran di tengah malam. Mereka buka Al-Quran, mereka pelajari Al-Quran, agar mereka tahu di mana titik lemah umat muslim, agar mereka bisa menyerang umat-umat muslim pada titik kelemahan mereka. Ternyata tertulis, Martin Lynch menuliskan dalam tulisannya, salah satu titik kelemahan umat muslim adalah ketika mereka diberikan dunia, ketika mereka diberikan tahta, goyang semua. Sehingga apa? Dengan apa yang mereka miliki, justru mereka rela meninggalkan agama. Mereka rela meninggalkan nilai-nilai agama hanya demi kepentingan mereka, demi dunia mereka, dan demi segalanya. Kemudian yang ketiga, taghrib, yang disebut sebagai westernisasi. Artinya apa? Peradaban. Artinya apa? Kita dituntut untuk mengikuti peradaban-peradaban barat. Taghrib, westernisasi. Perang antara barat dan timur sudah terjadi dari dulu. Ketika Islam berjaya, Eropa tidak pernah menerima, barat tak pernah menerima, Yahudi tak suka. Kenapa tak suka? Karena mereka merasa bahwa Islam telah melecehkan mereka. Padahal tidak. Islam berjaya tidak pernah diakui oleh ilmuwan barat. Bahkan mereka katakan dark age itu masa kegelapan bagi kami. Tetapi di masa itu Islam berjaya. Bermunculan para ilmuwan-ilmuwan muslim. Tapi apa yang terjadi pasca runtuh Turki Utsmani? Kita umat Islam direbut kembali nilai-nilai kita. Dijauhkan kita kembali daripada nilai-nilai keislaman kita. Apa yang terjadi? Ketika itu kita melihat di Turki, bahkan tersebar luas, orang-orang tidak lagi boleh mempelajari Al-Quran. Azan harus berbahasa Turki, tidak boleh berbahasa Arab. Orang yang datang ke Eropa dengan nama yang berbau Islam, mereka singkirkan. Tak boleh. Harus tidak ada bau-bau Islam. Bayangkan kebencian mereka terhadap Islam. Ketika pasca runtuh Turki Utsmani. Apa yang terjadi dengan Islam ketika itu? Islam redup, turun. Bahkan sampai hari ini, umat Islam belum tersadar bahwa diri mereka sedang digerogoti oleh kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan kehancuran kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Saatnya kita kembali dalam kesadaran kita. Saatnya kita kembali mengangkat dan meninggikan nilai-nilai agama kita. Yang sadar, yang harus, yang punya kepentingan, yang mengerti, yang berkewajiban. Bahkan kita umat muslim berkewajiban meninggikan nilai-nilai agama. Bahkan pasca runtuh Turki Utsmani, itu kelihatan bagaimana umat muslim dihabisi ketika Ratu Elizabeth melihat seorang wanita dan laki-laki, jika telinganya bersih bunuh, itu mesti umat muslim. Artinya apa? Ketika mereka berkuasa, mereka tidak suka dengan Islam. Sekarang bermunculan Islamophobia. Siapa mereka Islamophobia? Mereka yang anti terhadap Islam. Mereka yang anti terhadap nilai-nilai keislaman. Bahkan bermunculan kelompok-kelompok murjiah yang dulu sudah tertanam rapat. Hari ini bermunculan neo-neo murjiah. Orang-orang yang berkarakter seperti kelompok-kelompok murjiah yang tak senang dengan nilai-nilai keislaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya kita umat muslim hari ini harus menyadari betapa kita hari ini sedang dikerumuni orang-orang yang hendak menghancurkan kita. Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, kata Nabi, kelak umat Islam itu dikerumuni oleh orang-orang yang ingin menghancurkan mereka. Minoritas, tapi mereka ingin menghancurkan kita. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, apakah ketika itu kami sedikit? Tidak, kata Nabi. Bahkan kalian banyak. Kalian seperti buih di lautan. Kagusa'is sail. Kalian seperti buih di lautan, kata Nabi. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan kami, kata para sahabat? Nabi berkata, kalian lemah. Lemah, daif. Kenapa? Karena kalian terjangkit penyakit wahan. Apa yang disebut dengan wahan? Mereka cinta terhadap dunia dan benci dengan kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk kepada apa yang kita sampaikan hari ini. Ketika Imam Al-Ghazali berkata dalam syairnya, kata Imam Al-Ghazali yang artinya adalah kecintaan manusia terhadap dunia adalah ambang daripada kehancuran manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tak menginginkan hal demikian terjadi pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita inginkan kita kembali dalam dunia kesadaran. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallaha fataran nasa alaih. Allah kasih kita agama yang mulia. Allah kasih kita petunjuk untuk masuk ke dalam agamanya. Jangan pernah rusak akidah kita. Hari ini kita berada di akhir zaman. Mungkin hari ini kita juga berada di penghujung. Kenapa demikian? Kita melihat apa yang disampaikan oleh Nabi dalam tanda-tanda datangnya akhir zaman yang kecil. Semua fenomena-fenomena mulai nampak sedikit demi sedikit. Menjaga akidah pada saat seperti ini adalah hal yang sangat-sangat berat. Karena kita dikerumuni dengan fenomena-fenomena yang menyebabkan kita jauh dari agama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عقالك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud
Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma akhtibna bi husnil khatimah wa la takhtibna illa bi husnil khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan